Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Studi Python. Hari ini kita akan membahas tentang if conditional. Setelah sebelumnya kita belajar ya, di sini saya ubah sedikit nama foldernya jadi tutorial 1. Di sini kita belajar tentang data tipe dan definisi variabel gitu. Nah, di tutorial 2 ini kita akan belajar tentang if statement atau conditional expression ya. Jadi sebelum kita masuk ke if statement atau conditional expression, kita harus tahu dulu tentang perbandingan variabel. Nah, perbandingan variabel itu ada sama dengan atau equal to, terus ada lebih besar dari atau greater to, terus ada lebih kecil dari, terus yang terakhir ada tidak sama dengan. Oke, nah di sini misalnya nih ya kita belajar dulu sama dengan atau equal to. Misalnya di sini saya punya variabel A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 9. Terus apakah A sama dengan B? Gitu. Jadi di sini bisa dilihat sama dengannya dua kali ya. Jadi kalau sama dengannya satu itu dia untuk deklarasi variabel. Kalau sama dengannya dua berarti dia untuk membandingkan gitu. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, bahasa manusia, A adalah 10, B adalah 9. Apakah A sama dengan B gitu ya? Apakah sama dengan B? Kalau kita running jawabannya pasti bukan ya. Karena beda. Iya, false ya. Nah, kalau terus ini adalah sama dengan gitu atau equal to. Nah, terus kita belajar lebih besar atau greater to. Sama ya. A sama dengan 10, B sama dengan 9. Print A lebih besar dari B gitu. Apakah A lebih besar dari B? Tentu aja benar ya teman-teman ya. Kita running, ya di sini A lebih besar daripada B gitu. Selanjutnya kita belajar lebih kecil ya. Print A lebih kecil dari B. Tentu saja salah ya. Langsung aja di sini print, kita juga langsung aja di sini ya print tidak sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan itu kita makainya expressionnya itu tanda seru sama dengan, berarti tidak sama dengan B gitu. Kita lihat yang ini lebih kecil sama yang tidak sama dengan, berarti yang ke 3 dan 4. 3 4, nah ini false ya, karena A harusnya lebih besar dari 10, dari 9 ya, 10 lebih besar daripada 9. Oke, betul, berarti false karena di sini kan A lebih kecil dari B. Salah ini ya, A lebih kecil dari B itu salah, jadi false. Apakah A tidak sama dengan B? Itu true, benar, karena A sama B beda. Jadi ini yang disebut perbandingan variabel. Nah, sekarang kita masuk ke if statement. Statement atau conditional expression. Jadi itu pakai if ya pertama awal-awalnya gitu. Pasti pakai if, di if jika A lebih besar daripada B, maka apa gitu. Nah, kalau di Python itu kita pakai namanya indentation. Jadi indent, dia majunya berapa gitu. Nah, di sini saya atur di settingnya 4 spasi ya. Jadi 1 2 3 4 4 spasi. Nah, itu indentation. Jadi kalau di pemrograman lain dia pakai tanda kurung kurawal biasanya kayak C, Java gitu ya. Nah, kalau di Python itu dia indentation. Nah, dia sensitif nih sama indentation kayak gini. Jadi kalau misalnya menjorok lebih ke dalam atau indentationnya menjorok menjorok lebih ke dalam gitu, berarti dia masuk di dalam sini gitu. Maksudnya masuk gimana nih? Coba ya kalian teman-teman lihat ya. If A lebih besar daripada B, maka print A lebih besar dari B gitu ya. Coba kita running. Nah, di sini ada keluar nih A lebih besar dari B. Ya, Kak, kenapa? Karena
Dia ngecek nih, jika A lebih besar daripada B, oh A 10, B 9. Oh iya, ternyata ini benar gitu. A lebih besar daripada B itu benar. Kalau benar, dia bakal ngerjain yang masuk di dalamnya sini gitu. Print A lebih besar daripada B. Jadi makanya dia ngeluarin di sini outputnya A lebih besar daripada B. Kalau misalnya nih teman-teman mau ngebuat kalau misalnya dia nggak lebih dari B gitu. Nah, teman-teman bisa buat di sini else gitu. Else print B A tidak lebih besar dari B. Jadi kita lihat ya di sini ini ada maju 4 spasi atau indennya 4 spasi menjorok lebih ke dalam ya. Ini juga menjorok lebih ke dalam, tapi bedanya ini sama ini adalah else selain itu. Jadi kalau misalnya memenuhi syarat ini maka yang dikerjakan adalah di sini. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini dia lompat else ke sini baru dia lihat oh ini yang harus dikerjakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita running kita ganti dulu ya ini ya. Ini kita ganti misalnya ini 11 gitu ya. Coba kita cek. Oh, ternyata A tidak lebih besar daripada B. Coba kita cek di sini ya. Jika A lebih besar dari B, A 10, B 11. Oh, berarti dia tidak memenuhi syarat ini. Otomatis ini dilewatin, lanjut ke sini. Else, selain dari ini, maka yang dikerjakan adalah ini gitu. Berarti apakah A lebih besar daripada B? Tidak. A 10, B 11. Dia salah. Dia tidak memenuhi kondisi ini. Sehingga dia lompat ke sini terus ngerjakan yang ini kayak gitu. Jadi kalau secara rumusnya ya, if di sini ada condition, nah, baru titik dua baru dia di sininya itu adalah eh, tasnya lah ibaratnya gitu ya, perintahnya, instruction gitu ya teman-teman. Nah terus kalau misalnya ada banyak syarat multiple condition gitu. Di sini teman-teman ganti jadi elif gitu. Elif tuh apa sih? Elif itu kepanjangan dari else if gitu. Atau sama aja kalau misalnya teman-teman sih nulisnya gini, else karena di sini else baru teman-teman kasih if lagi gitu, baru condition misalnya A lebih kecil daripada B. Gitu ya. Nah, ini sama teman-teman. Ini sama kalau misalnya ini digabung pindah ke sini. Eh, ya, sama. Singkatan aja itu. Elif. Nah, kalau pakai else if atau elif, kita masukin lagi nih conditionnya A. Itu kan A lebih besar daripada B. Ya, A lebih besar daripada B. Yang sekarang ini A lebih kecil dari B. Maka A, kita ganti aja ini. A lebih kecil dari B. Terus mau buat lagi nih, elif lagi. A sama dengan B. Gitu. Jadi di sini A sama dengan B. Itu teman-temannya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ada elif lagi gitu. Nah, ini bisa dilakukan karena nanti teman-teman siapa tahu ada multiple kondisional kayak gini. Nah, ini kalau di running karena A lebih kecil daripada B, otomatis dari ketiga condition ini yang masuk yang ini. Running ya A lebih kecil daripada B. Kalau misalnya ganti ya 11 11. Masuknya A sama dengan B kayak gitu. Jadi ini yang disebut dengan conditional state expression. Nah, terus ada juga yang biasa orang menyebut nested if gitu ya. Nah, itu adalah if A daripada B misalnya gitu. Terus di sini ada lagi if gitu. Misalnya apa? Eh eh A sama dengan 10 gitu ya. Gitu. Nanti di sininya apa gitu instruksinya. Jadi ini nested ya, bertingkat kayak gitu. Nah, ini nanti yang bakal kalau teman-teman sudah terjun ke dalam ya, ini paling banyak mungkin ini salah satu yang banyak digunakan if statement. Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.